Perkenalkan, nama saya Mario Rizky Harian Putra dengan NIM 231440058, program studi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3, kampus PEM Akabigas. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kalku blok pada Centum VP. Jadi kita buka dulu sistem view-nya. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat suatu function block. Nah, dapat dilihat di sini terdapat 3 input dan juga 3 output. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing bloknya terlebih dahulu. Di sini inputnya merupakan blok manual load block atau manual loading block, yaitu merupakan suatu blok yang inputannya itu kita isi secara manual. Lalu masuk ketiga-tiganya ke kalku block. Jadi yang jadi poin pembahasan kita pada saat ini yaitu kalku block. Jadi pengertiannya, kalku block sendiri merupakan suatu blok function yang berfungsi sebagai perhitungan matematis, logik, maupun pemrosesan suatu input, sehingga seorang teknisi bisa memproses inputan dengan formula yang ada secara langsung. Nah, di kalku blok sendiri bisa dimasukkan berupa kode teks untuk memproses data-data yang masuk. Lalu outputnya bisa dilihat di PVI atau proses variable indikator, sehingga hasil dari kalku bisa terlihat. Oke, di sini saya juga sudah membuat suatu kode kalkunya. Jadi bisa dilihat di sini. Kita perbesar, ya. Dilihat di sini kan tadi terdapat 3 input, 3 output. Input pertama FI201 in, FI202, Q01, FI203, Q02, lalu PVI, CPV, ada CPV1 dan CPV2. Nah, fungsinya di setiap penamaan ini itu nanti akan ada di dalam sini. Jadi misal di sini kan ada CPV. Nah, di sini CPV sama dengan FI201 MV plus FI202. Jadi CPV di sini merupakan hasil dari FI201 dan juga FI202. Lalu di hasil CPV1 itu FI202 dibagi 2. Tetapi jika FI201 kurang atau sama dengan 30, maka CPV1 sama dengan 0. Jadi ketika kurang atau sama dengan dari 30 FI201-nya, maka CPV1-nya 0. Tapi ketika di atas, maka FI202-nya dibagi 2. Jadi hasil DFG 202 seperti itu. Lalu selanjutnya di FG 203 yaitu CPV2, jika FI203 kurang atau sama dengan dari 20, nilainya 20, maka CPV2 atau FG203 ini nilainya sama dengan 50. Nah, jika TX1 sel
nilainya sama dengan 1, maka CPV2 yang ini tadi bernilai 100. Nah, TX1 sel ini apa? Jadi nanti kita akan tambahkan switch manual, yaitu berupa digital 0 atau 1. Ketika dia ditekan, maka CPV2 akan bernilai 100. Dan teks 1 SL-nya kita tambahkan di sini ya. Di switch. Nah, ini kita sudah tambahkan teks cell-nya. Jadi nanti akan muncul suatu switch. Nah, kita juga perlu membuat tampilannya di Windows. Kita bisa lihat. Nah, kita sudah buat di sini calcex. Nah, kira-kira ini yang akan terlihat pada saat simulasi. Jadi ada FI201, FI202, FI203, outputnya juga. Ini tidak ya. Terus ada teks satu sel yang switch tadi. Oke, mungkin kita bisa langsung running saja. Test function. Oke, kita akan mencoba fungsi yang pertama, yakni CPV sama dengan perjumlahan dari FI201 dan FI202. Jadi kita akan rubah nilai FI201 dan 202. Misal di sini kita kasih 10. Enter, lalu sini kita kasih 20. Nah, dapat dilihat di sini FI201 bernilai 10 dan FI202 bernilai 20. Di sini FQ201 menunjukkan nilai 30 yang mana merupakan perjumlahan dari 10 dan 20. Jadi ini sudah benar ya. Kita coba sekali lagi, mungkin 30. Nah, di sini 30 tambah 20 50. Berarti benar ya. Kita coba bergeser di fungsi berikutnya. CPV1 merupakan hasil dari FI202 dibagi 2. Jika FI201 kurang atau sama dengan dari 230, maka CPV1 sama dengan 0. Jadi kita coba dulu ketika FI201-nya kurang dari 30 atau sama dengan. Ini FI201 saldo 20. Nah, jika FI201 20, maka di sini FQ202 atau yang tadi itu di sini disebutnya CPV1 ya, maka dia akan otomatis bernilai 0. Nah, 0. Tapi ketika kita naikkan lebih dari 30, misal 40, maka FQ202 akan menunjukkan hasil dari FI202 dibagi 2. Jadi bisa dilihat di sini nilai FI202 kan 20. Nah, karena dibagi 2 di sini FQ202 menunjukkan nilai 10. Tapi jika kita ubah lagi ke di bawah 30, misal 10, maka FQ202 akan langsung 0. Oke, berikutnya. Nah, jika FI203 kurang atau sama dengan dari 20, maka CPV2 sama dengan 50. Jika TXI cell bernilai 1,
maka CPV2 sama dengan 100. Oke, kita lihat. Nah, di sini kan FI203 di awal sudah bernilai dari kurang atau sama dengan 20, yakni 0. Jadi FQ203 langsung menunjukkan nilai 50. Kita coba lagi ke 10. Nah, dia masih bernilai 50 karena di sini kita bisa lihat bahwa nilai di bawah atau sama dengan dari 20 itu CPV2 bernilai 50. Oke, kita lihat lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya di atas 20? Misal 60. Nah, di sini masih 50 karena kita lihat ya. Nah, jika harus ada PV sama dengan 1, maka CPV 2 nya 100. Jadi kita satukan dulu. Nah, ini di on karena awalnya off, dia bernilai 0 dan ini on. Jika di on, dia akan langsung ke 100. Jadi syarat untuk menjadi 100, dia harus ini di si FI203 nya lebih dari 20 dan TX1 selnya itu bernilai 1. Coba kita kembalikan ke 50, kita off, lalu kita kembalikan di bawah 20 atau sama dengan kita kasih 20. Nah, dia akan kembali ke 50. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, blok kalku ini sangat berguna sebagai komputasi antara berbagai variabel proses input yang ada. Jadi teknisi akan lebih mudah memproses data-data input dengan suatu formula tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.